Alhamdulillah, ini yang bikin publik auto full senyum. Dapat gelontoran dana dari Presiden 277 miliar buat Timnas Indonesia. Ini janji mulia Erick Thohir untuk Presiden Prabowo Subianto. Simak video sampai selesai. Admin jamin kalian akan sangat bangga sekaligus terharu dengan janji yang diucapkan oleh Ketua PSSI kita. Jika kalah dari Vietnam, Timnas Indonesia masih bisa melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Begini syaratnya. Akui kesal saat ditahan imbang Laos. Para pemain Timnas Indonesia harus dengar. Ini pesan penting Erick Thohir untuk para pemain Timnas Indonesia jelang hadapi Vietnam di Piala AFF 2024. Yes, ini dia. Alhamdulillah. Doa publik akhirnya terkabul. Ivar Jenner dan Justin Hubner akhirnya bisa gabung Timnas Indonesia gantikan posisi Marcelino Ferdinand saat hadapi Vietnam? Ini jawaban PSSI. Nah, ginilah baru mantap. Secara mengejutkan ditahan imbang Laos. Pratama Arhan sebut Timnas Indonesia akan lakukan hal ini demi permalukan Vietnam di Piala AFF 2024. Kalau gini kan baru mantap. Mengejutkan. Ini sudah keterlaluan. Imbang lawan Laos. Media Vietnam serang Shin Tae-yong sebut minta aturan Piala AFF 2024 diubah, hingga sebut Shin Tae-yong putus asa saat hadapi Vietnam. Banyak makan korban, media ternama di Asia ini sarankan pelatih Vietnam Kim Sang-sik lakukan hal di luar nalar ini untuk redam lemparan mematikan Pratama Arhan. Lolos ke Piala Dunia bukan lagi hal yang mustahil. Alhamdulillah. Inilah daftar pemain keturunan yang siap dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Nomor 2 ada Rian Flamingo. Simak 8 berita Timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Dan jangan lupa tonton videonya hingga selesai agar kalian tidak gagal paham. Alhamdulillah, ini yang bikin publik auto full senyum. Dapat gelontoran dana dari Presiden 277 miliar buat Timnas Indonesia. Ini janji mulia Erick Thohir untuk Presiden Prabowo Subianto. Simak video sampai selesai. Admin jamin kalian akan sangat bangga sekaligus terharu dengan janji yang diucapkan oleh Ketua PSSI kita. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjanji kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk membawa Timnas Indonesia mendunia seusai mendapat gelontoran dana sebesar 277 miliar rupiah. Belum lama ini di sela rapat kerja Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024, Erick Thohir mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara khusus menyampaikan dukungannya buat sepak bola Indonesia. Untuk itu, pendanaan dari pemerintah pun digelontorkan untuk sepak bola Indonesia dan siap dicairkan secara bertahap dan dimulai pada Januari 2025. Dana yang digelontorkan pemerintah untuk sepak bola Indonesia ini tentu saja tak main-main. Erick Thohir memastikan bahwa dana yang diberikan pemerintah ini naik dari dana yang sebelumnya. Apabila sebelumnya PSSI dapat bantuan dana dari pemerintah sebesar 150 miliar rupiah per tahun. Pada tahun 2025 ini dipastikan mengalami peningkatan anggaran, dengan harapan bisa membantu Timnas Indonesia lebih berprestasi nantinya. Erick Thohir sebelumnya juga pernah mengatakan bahwa PSSI memang membutuhkan dana sekitar hampir 600 miliar rupiah untuk semua program federasi. Tentu ini juga tak lepas dari berbagai agenda Timnas Indonesia di berbagai kategori usia. PSSI sebelumnya juga telah menjalani kerjasama dengan 25 partner dari sektor swasta untuk menjadi mitra federasi. Namun, dari kemitraan saja tentu tak cukup, sehingga dengan adanya bantuan dana dari pemerintah ini PSSI menyambut baik. Pasalnya, semua kategori Timnas Indonesia dari senior, kelompok usia, hingga Timnas Wanita Indonesia pun bakal memiliki agenda yang panjang di tahun 2025 ini. Erick Thohir pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa dengan alokasi dana sebesar 277 miliar rupiah ini akan sangat membantu program PSSI. Terima kasih kepada Bapak Presiden Jenderal TNI, Purnawirawan,
Prabowo Subianto atas alokasi dana sebesar 277 miliar rupiah untuk Tim Nasional Indonesia dan program PSSI yang rencananya akan mulai cair pada Januari 2025, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 13 Desember 2024. Komitmen Bapak Presiden terhadap kemajuan sepak bola Indonesia benar-benar luar biasa, ucapnya. Tak hanya ucapan terima kasih, Erick Thohir pun berjanji kepada orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Mantan pemilik Inter Milan itu berjanji bakal membawa timnas Indonesia mendunia. Menurutnya dengan bantuan dana tersebut, tentu bukan hal yang mustahil untuk membawa timnas Indonesia mendunia. Apalagi saat ini, timnas Indonesia senior juga tengah berjuang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Jai Itzes dan kawan-kawan menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin dari 6 laga yang dilakoni tim. Tak hanya tim senior saja, tetapi timnas U20 Indonesia juga bakal bertanding di Piala Asia U20 2025 pada Februari mendatang. Selain itu, ada juga timnas U17 Indonesia yang akan beraksi menghadapi Piala Asia U17 2025 pada April mendatang. Sementara untuk timnas U23 Indonesia bakal beraksi pada Piala Asia U23 2026 mendatang. Kemudian untuk timnas wanita Indonesia juga bakal beraksi kembali di ajang ASEAN Women's Championship 2025 yang berlangsung tahun depan. Hampir semua kategori timnas Indonesia bakal memiliki program dan jadwal yang padat, sehingga dana yang dibutuhkan juga semakin besar. Untuk itu, dengan adanya gelontoran dana besar dari pemerintah dan pihak swasta ini diakini bakal membantu tim merah putih ke depannya. Oleh karena itu, Erick menjanjikan untuk bisa membawa timnas Indonesia mendunia nantinya. Bismillah, dengan dukungan penuh dari Bapak Presiden dan pemerintah Indonesia kita bawa Garuda mendunia, tutur Erick. Jika kalah dari Vietnam, timnas Indonesia masih bisa melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Begini syaratnya. Indonesia harus melawan Vietnam dalam fase gugur Piala AFF 2024. Laga dua musuh bebuyutan tersebut akan digelar pada Minggu, 15 Desember 2024 di Stadion Viet Tri, Vietnam. Skuad Garuda akan bertemu dengan musuh bebuyutannya setelah ditahan imbang oleh Laos dalam matchday kedua grup B yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis, 12 Desember 2024. Laga panas yang juga cukup jadi perbincangan di media sosial itu berakhir dengan skor imbang 3-3. Meski mendapat hasil imbang saat menjamu Laos, timnas Indonesia berhasil memuncaki klasemen grup B dengan mengantongi 4 poin. Namun, meski sudah berada di peringkat pertama klasemen, posisi Indonesia masih belum aman. Apalagi, beberapa hari lagi bakal bertanding melawan musuh bebuyutannya, Vietnam, yang kini ada di peringkat kedua klasemen grup B dengan 3 poin. PR Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia saat ini adalah bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Namun, mengingat ini adalah pertandingan sepak bola, di mana bisa kalah atau menang, taktik matang perlu dipersiapkan sebaik mungkin. Apalagi, masih ada 2 laga fase grup yang harus dilakoni oleh skuad Garuda. Skenario terbaik yang bisa dilakukan oleh timnas Indonesia untuk bisa lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024 adalah dengan menyapu bersih 2 laga tersebut dengan kemenangan. Artinya, timnas Indonesia harus bisa mengalihkan Vietnam dan juga saat laga menjamu Filipina pada Sabtu, 21 Desember 2024 mendatang. Jika dalam 2 laga tersebut Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bisa memenangkan pertandingan, maka peluang untuk lolos ke semifinal akan makin terbuka lebar. Namun, melihat jika lawan terdekatnya adalah Vietnam yang juga cukup berat untuk ditaklukkan, bukan tidak mungkin jika hasil imbang justru akan terjadi. Parahnya lagi, mungkin saja timnas Indonesia akan kalah dari Vietnam. Jika hal tersebut terjadi, skuad Garuda masih tetap punya peluang untuk sampai ke babak semifinal Piala AFF 2024. Syaratnya, Rafael Struijk CS harus mampu mengalahkan Filipina dan membawa kemenangan dalam laga kandang tersebut yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Jika bisa menahan imbang Vietnam dan mengalahkan Filipina, maka Indonesia akan meraih 4 poin dari 2 laga tersebut. Ditambah dengan 4 poin yang sudah dimiliki saat ini,
maka poin Indonesia akan bertambah menjadi 8 poin. Skenario tersebut menjadi yang paling realistis untuk saat ini agar bisa memuluskan langkah Indonesia dapat melenggang ke semifinal Piala AFF 2024. Akui kesal saat ditahan imbang Laos. Para pemain timnas Indonesia harus dengar. Ini pesan penting Erick Thohir untuk para pemain timnas Indonesia jelang hadapi Vietnam di Piala AFF 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir punya permintaan untuk timnas Indonesia jelang laga tandang ke markas Vietnam pada fase grup ASEAN Cup 2024. Skuad Garuda membawa modal kurang bagus sebelum bertandang ke markas Vietnam. Laga tersebut bakal digelar di PH Uto pada 15 Desember 2024. Pada laga sebelumnya, skuad Garuda mendapatkan hasil kurang memuaskan usai ditahan imbang Laos pada Kamis, 12 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Vietnam jelas jadi lawan berat buat timnas Indonesia. Pasalnya, Kim Sang SIK membawa tim terbaik untuk mengarungi turnamen ini. Erick Thohir selaku Ketua PSSI meminta skuad timnas Indonesia tampil lebih tenang di markas Vietnam. Mereka juga harus meminimalkan kesalahan seperti yang terjadi di laga lawan Laos. Saya harap lawan Vietnam bisa bermain lebih baik, lebih tenang, ujar Erick Thohir dilansir dari Tribun Bali. Maklum pemain muda, lanjutnya. Pria nomor 1 di PSSI tersebut yakin dengan kapasitas Shin Tae-yong untuk mempersiapkan laga berat di markas Vietnam. Saya yakin Coach Shin tahu kekuatan dan kelemahannya, ujar Erick Thohir. Jadi, masing-masing harus kembali bisa memanfaatkan program yang bisa dijalankan. Lanjutnya, Erick Thohir tetap mengapresiasi perjuangan para pemain timnas Indonesia. Ex-presiden Inter Milan tersebut juga memuji perjuangan para pemain abroad yang tetap datang untuk membela timnas Indonesia. Dirinya masih yakin dengan kapasitas pemain muda yang turun di timnas Indonesia berkat menit bermain yang cukup di Liga 1 2024-2025. Tapi saya yakin jumlah pemain kita cukup, ujar Erick. Karena kita sudah membangun tim U17, U20, dan kami sudah mewajibkan tim Liga 1 memainkan pemain U22 main selama 45 menit. Dan ada pemain yang belum terpanggilkan. Jadi, kembali saya apresiasi perjuangan pemain. Lanjutnya, soal target, Erick Thohir memilih realistis untuk lawan Vietnam. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara tersebut mengapresiasi jika bisa meraih hasil imbang di markas Vietnam. Sudah saya bilang, lawan Myanmar menang, lawan Laos menang, ujar Erick. Lawan Vietnam karena full tim. Kalau seri sudah luar biasa, targetnya kalah. Kalau lawan Filipina, targetnya draw atau menang. Kalau kemarin lawan Laos kita kalah, saya tidak puas, tutupnya. Yes, ini dia. Alhamdulillah, doa publik akhirnya terkabul. Ivar Jenner dan Justin Hubner akhirnya bisa gabung timnas Indonesia gantikan posisi Marcelino Ferdinand saat hadapi Vietnam? Ini jawaban PSSI. PSSI buka suara soal potensi bergabungnya dua pemain abroad, Ivar Jenner dan Justin Hubner, saat timnas Indonesia melawan Vietnam di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan kehilangan Marcelino Ferdinand saat bertandang ke markas Vietnam di Vietri pada Minggu, 13 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Marcelino Ferdinand absen karena mendapat kartu merah saat timnas Indonesia ditahan imbang Laos di Stadion Manahan Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Pada pertandingan yang berakhir dengan skor sama kuat 3-3 itu, Marcelino Ferdinand diusir wasit setelah mendapat kartu kuning kedua akibat tackle keras. Kehilangan pemain Oxford United itu membuat pelatih Shin Tae-yong harus berpikir keras agar skuad Garuda bisa tetap tampil apik saat melawat ke Vietnam. Ivar Jenner menjadi salah satu opsi yang bisa menggantikan posisi Marcelino Ferdinand di lini tengah timnas Indonesia. Pemain FC Utrecht itu sebelumnya sudah mendapat panggilan dari Shin Tae-yong untuk bergabung, tetapi klubnya belum mengizinkan melepasnya. Terkait perkembangan terkini soal izin dari FC Utrecht, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji akhirnya buka suara. Sumarji mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada FC Utrecht agar Ivar Jenner dilepas ke skuad Garuda. Kalau kaitannya dengan Ivar,
BTN sudah berkirim surat ke klubnya Ivar, ujar Sumarji seusai laga kontra Laos di Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Sayangnya, Sumarji mengabarkan bahwa cukup sulit untuk memanggil Ivar Jenner karena FC Utrecht masih ada jadwal pertandingan di Liga Belanda. Tetapi klubnya kalau tidak salah tanggal 21 Desember baru selesai. Sehingga kalau kita melihat kondisinya kemungkinan dalam waktu dekat kemungkinan tidak mungkin, ucapnya. Selain Ivar Jenner, pemain abroad yang sangat diharapkan kedatangannya di pertandingan Piala AFF 2024 adalah Justin Hubner. Sama seperti Ivar Jenner, pemain Wolves U21 itu belum mendapatkan izin dari klubnya untuk gabung timnas Indonesia. Terkait perkembangan terbaru Justin Hubner, Sumarji menyampaikan kabar yang tidak terlalu bagus. Dia menyebut bahwa sampai saat ini belum ada jawaban dari klub soal pemanggilan Justin Hubner. Belum ada kabar, tetapi kita terus berupaya, katanya. Nah, ginilah baru mantap. Secara mengejutkan ditahan imbang Laos. Pratama Arhan sebut timnas Indonesia akan lakukan hal ini demi permalukan Vietnam di Piala AFF 2024. Kalau gini kan baru mantap. Timnas Indonesia meraih hasil kurang memuaskan usai diimbangi Laos pada laga kedua Grup B Piala AFF 2024, Kamis 12 Desember 2024. Pratama Arhan yakin skuad Garuda bisa bangkit dan kembali bermain maksimal di laga berikutnya. Berbicara mengenai hasil imbang melawan Laos, Arhan mengakui timnas Indonesia banyak melakukan kesalahan. Kendati demikian, pemain Suwon FC itu mengatakan kesalahan bukan karena individu melainkan tim secara keseluruhan. Kalau ditanya salah, ya pasti semua pemain bikin kesalahan, ujar Pratama Arhan usai pertandingan lawan Laos. Tapi ini kan pertandingan tim, jadi ya kedepannya pasti akan evaluasi, meeting, kesalahan apa aja yang kita lakukan. Kita perbaiki satu demi satu agar pertandingan ke depan bisa lebih baik lagi, sambungnya. Meski demikian, Arhan meyakini hasil imbang saat menghadapi Laos akan semakin mematangkan mental skuad muda Garuda ke depannya. Arhan pun memastikan timnya akan melakukan evaluasi dan fokus untuk meningkatkan mental usai hasil kurang bagus di laga sebelumnya. Kita bisa lihat sendiri, hasil pertandingan tak sesuai yang kita inginkan. Akan kita lakukan evaluasi dan saya yakin mental akan lebih baik lagi, kata Arhan dilansir dari laman Antara. Tentunya anak-anak akan melakukan yang lebih baik lagi dan semangat lagi. Mental harus lebih fokus ditingkatkan. Kami akan memiliki mental juara ke depannya, lanjut Arhan. Tidak bisa dipungkiri, hasil imbang kontra Laos seperti pukulan telak bagi timnas Indonesia jelang laga kontra Vietnam. Manajer timnas Indonesia Sumarji bahkan berharap mental para pemain tim Garuda tidak drop dan siap bangkit saat menghadapi Vietnam di Stadion Vietri, Minggu 15 Desember nanti. Karena berikutnya kita masih ada pertandingan yang lebih berat lagi lawan Vietnam dan waktu cukup pendek, kata Sumarji setelah pertandingan melawan Laos, Kamis. Maka kita akan betul-betul menguatkan terutama mental para pemain agar supaya tidak drop. Kita bertanding away di Vietnam, mudah-mudahan masih bisa mendapatkan poin, tambah dia. Sebagai catatan, selanjutnya timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga kedua Grup B Piala AFF 2024. Pertandingan kedua tim dijadwalkan bakal digelar di Stadion PH Uto pada Minggu 15 Desember 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengejutkan, ini sudah keterlaluan. Imbang lawan Laos. Media Vietnam serang Shin Tae-yong sebut minta aturan Piala AFF 2024 diubah, hingga sebut Shin Tae-yong putus asa saat hadapi Vietnam. Media Vietnam, Soha VN menyerang pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Soha VN menyerang Shin Tae-yong jelang laga Vietnam versus timnas Indonesia di lanjutan Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Vietri, Minggu 15 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Soha menyebut Shin Tae-yong meminta jadwal Piala AFF 2024 diubah. Jadwal Piala AFF 2024 dianggap Shin Tae-yong bisa membunuh para pemain, karena jarak pertandingan hanya 3 hari dan digelar di banyak negara. Tak bisa menang melawan Laos, pelatih timnas Indonesia tiba-tiba menuntut aturan Piala AFF diubah, tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Tak sampai di situs serangan yang dibuat Soha. Media yang satu ini juga menyoroti target Shin Tae-yong
yang hanya membidik satu angka saat timnas Indonesia melawat ke markas Vietnam. Shin Tae-yong putus asa. Hanya incar satu angka melawan Vietnam. Lanjut Soha. Sekarang satu harapannya, timnas Indonesia bisa membalikkan kondisi. Sekadar diketahui, timnas Indonesia diremehkan banyak pihak setelah hanya bermain 3-3 dengan Laos. Timnas Indonesia disinyalir akan menjadi bulan-bulanan saat bersua Vietnam yang diperkuat para pemain terbaiknya. Namun, seperti yang sudah-sudah, apapun bisa terjadi di sepak bola. Ada potensi timnas Indonesia mengejutkan Vietnam. Pemain-pemain yang kenyang pengalaman di tim nasional senior seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan dan Rafael Struijk diharapkan bisa meningkatkan mentalitas tim. Banyak makan korban. Media ternama di Asia ini sarankan pelatih Vietnam Kim Sang-sik lakukan hal di luar nalar ini untuk redam lemparan mematikan Pratama Arhan. Lemparan ke dalam bek timnas Indonesia Pratama Arhan ternyata membuat beberapa pihak panik. Media Vietnam bahkan menyarankan pelatih Kim Sang-sik untuk menyiapkan taktik khusus agar bisa meredam lemparan mematikan skuad Garuda tersebut. Timnas Indonesia dalam ajang ASEAN Cup 2024 ini memang telah menjalani 2 pertandingan dengan meraih 1 kemenangan 1-0 atas Myanmar dan sekali imbang 3-3 lawan Laos. Dari 2 laga yang telah dilakoni timnas Indonesia ini, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan. Salah satunya lemparan ke dalam Pratama Arhan yang juga menarik perhatian media Vietnam. Media Vietnam The Tao 247 menyoroti beberapa langkah timnas Indonesia yang bisa membahayakan Vietnam. Hal ini karena Vietnam akan menjamu timnas Indonesia pada laga ketiga Grup B ASEAN Cup 2024 di Viet Tri Stadium, Vietnam, pada 15 Desember 2024. Jelang laga ini, media Vietnam menyebut timnas Indonesia membuat kerugian setelah ditahan imbang Laos 3-3. Padahal timnas Indonesia mengejar tiket lolos ke semifinal, tetapi mereka harus mendapatkan hasil imbang. Situasi ini membuat mereka menyebut timnas Indonesia mengalami kerugian karena itu. Namun, The Tao 247 tak bisa mengabaikan bahwa skuad Garuda memiliki gerakan unik yang bisa membuat tim Vietnam membencinya. Tim asuhan Shin Tae-yong memang bukan tik terkuat dalam ajang 2 tahunan ini, tetapi mereka memiliki senjata mematikan buat tim-tim lawan. Senjata yang dimaksud yakni lemparan ke dalam Pratama Arhan yang memang terkenal mematikan. Lemparan Pratama Arhan itu sudah memakan banyak korban selama timnas Indonesia beraksi. Tetapi dalam ajang ASEAN Cup 2024 ini, ia lagi-lagi menjadi sorotan. Pemain Suwon FC tersebut bahkan mencetak assist dari 3 gol dari 4 gol yang dicetak timnas Indonesia dari 2 laga melawan Myanmar dan Laos. Assist tersebut dicetak Pratama Arhan melalui lemparan ke dalam yang langsung mengarah ke depan gawang, dan para pemain timnas Indonesia yang ada di kotak penalti bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Bahkan satu-satunya gol skuad Garuda atas Myanmar itu berawal dari lemparan Pratama Arhan dan akhirnya menjadi kemelut di depan gawang. Setelah itu, bola jatuh ke arah Asnawi Mangkualam dan akhirnya gol tersebut menyelamatkan timnas Indonesia saat melawan Myanmar. Kemudian lemparan ke dalam itu kembali memakan korban saat timnas Indonesia menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024. 2 dari 3 gol yang dicetak timnas Indonesia dalam laga tersebut tercipta melalui lemparan ke dalam. Lemparannya tersebut mampu dimanfaatkan dengan apik oleh Muhammad Ferrari yang ada di depan gawang dan ia menyundulkan bola ke arah gawang. Kapten timnas Indonesia itu bahkan mencetak 2 gol yang dua-duanya datang dari lemparan Pratama Arhan. Menurut media Vietnam, mantan pemain PSIS Semarang itu memang memiliki kualitas yang bagus karena lemparannya sangat akurat dan kuat. Untuk itu, bahkan lemparannya tersebut tepat sasaran ke depan gawang tim lawan. Satu langkah Indonesia ini bisa menyebabkan tim Vietnam kehilangan poin. Tulis The Tao 247 sebagaimana dikutip dari laman media Vietnam The Tao 247, Jumat, 13 Desember 2024. Senjata lemparan ke dalam yang mematikan. Lemparan ke dalam yang dahsyat menjadi sorotan paling cemerlang timnas Indonesia di turnamen tahun ini yang dipimpin Pratama Arhan itu. Lanjutnya, menariknya, pada gol kedua ke gawang Laos, Pratama Arhan bahkan langsung melemparkan bola ke kotak penalti, menyiapkan panggung bagi Ferrari untuk mencetak gol sundulan.
Lemparan pemain ini mempunyai kekuatan yang sangat kuat dan sangat akurat. Menurut media Vietnam ini, timnas Indonesia ini tak hanya memiliki satu pemain saja. Namun, ada pemain lain juga yang memiliki kualitas sama, yakni Robby Darwish. Pemain Persib Bandung tersebut diketahui memiliki kualitas yang sama dan tak kalah dari Pratama Arhan. Untuk itu, mereka menyebut bahwa pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik harus mempersiapkan antisipasi untuk menghadapi timnas Indonesia yang punya lemparan mematikan tersebut. Apalagi bukan hanya satu pemain, tetapi ada juga pemain lain yang memiliki kelebihan sama dan kualitasnya tak kalah bagus dari Arhan. Untuk itu, jelang pertandingan melawan Vietnam ini, The Golden Star Warriors diharapkan selalu waspada. Robby Darwish, pemain baru yang ditemukan oleh pelatih Shin Tae-yong, juga tampil sangat impresif dengan kemampuan melempar di kotak penalti yang tidak kalah dengan seniornya. Jelas The Tao 247. Pelatih Kim Sang-sik dan timnya perlu melakukan penelitian secara cermat untuk menemukan rencana mengatasi bahaya dari permainan seperti itu, tuturnya. Lolos ke Piala Dunia bukan lagi hal yang mustahil. Alhamdulillah, inilah daftar pemain keturunan yang siap dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Nomor 2 ada Ryan Flamingo. Salah satu upaya yang dilakukan PSSI untuk meningkatkan performa dan kualitas dari timnas Indonesia adalah dengan melakukan naturalisasi pemain keturunan. Dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, PSSI cukup gencar melakukan naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Mulai dari Christian Gonzalez di tahun 2010 silam, sejumlah nama seperti Rafael Maitimo, Stefano Lillipali, Diego Michels, Sergio Van Dijk, Greg Nokolo, hingga Mark Klok silih berganti menjadi pilar penting di timnas Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kini PSSI sudah tak mau lagi asal-asalan dalam menaturalisasi pemain. PSSI dan Shin Tae-yong selaku pelatih kepala timnas Indonesia kabarnya akan melakukan seleksi terlebih dahulu pada para pemain keturunan untuk pasukan Garuda. Hal itulah yang membuat pemain-pemain yang dianggap memiliki label grade A seperti Jai Itzes, Justin Hubner, Sandy Walsh, Nathan Choeaon hingga Tom Haikini menjadi pemain andalan timnas Indonesia. Tak berhenti di situ, PSSI juga masih terus berburu pemain keturunan berkualitas untuk timnas Indonesia sampai dengan saat ini. Berikut ini beberapa pemain yang menjadi kandidat potensial untuk bergabung dengan timnas Indonesia. 1. Miliano Jonathans. Pertama, ada pemain berdarah Belanda Indonesia yang saat ini bermain untuk klub Vitesse, Miliano Jonathans. Mengutip dari laporan ESPN NL, kabarnya pihak PSSI telah mencoba untuk menghubungi Miliano Jonathans untuk membicarakan kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media Belanda itu, Jonathans mengakui bahwa ia telah menjalin komunikasi dengan pihak timnas Indonesia dan tetap membuka peluang. 2. Ryan Flamingo. Selanjutnya, ada bek andalan PSV Eindhoven yakni Ryan Flamingo yang juga masuk waiting list naturalisasi timnas Indonesia. Memiliki darah keturunan Jawa, nama Ryan Flamingo cukup gencar dikaitkan dengan timnas Indonesia. Namun sayangnya, peluang Ryan untuk bisa gabung timnas Indonesia terganjal dengan aturan dari FIFA. Pasalnya, FIFA memberikan syarat naturalisasi berdasarkan garis keturunan maksimal harus mencapai kakek atau nenek. Sementara Ryan Flamingo memiliki garis keturunan dari buyutnya. Satu-satunya cara untuk memperkuat timnas Indonesia adalah jika Flamingo bermain di Liga Indonesia selama 5 tahun. 3. Jairo Riedewald. Terakhir, ada pemain Royal Antwerp yang pernah berlaga di Liga Inggris dengan Crystal Palace, Jairo Riedewald. Jurnalis Belanda Denie van Laar mengonfirmasi bahwa Riedewald sedang menjalani proses naturalisasi. Mereka benar-benar mengusahakannya. Ia menjadi semakin positif tentang hal itu, ungkap Van Laar, yang menunjukkan optimisme mengenai kemungkinan Riedewald memperkuat timnas Indonesia. Itulah 3 nama yang belakangan santer dikabarkan menjadi target naturalisasi selanjutnya dari PSSI.